ada latihan nggak? Oke, ini buatkan. Jadi kita coba latihan dadakan. Doanya belum. Ini sebentar. Doanya belum ketutup. Baik, ini menyambung materi yang lalu ya. Oke. Menyambung materi yang lalu. Yang lalu kita belajar apa? Lupa nih. Bapak Ibu, kita belajar apa yang lalu? Jambo nih. Kata ganti. Kalimat ganti. kata ganti dalam kalimat. Kata ganti. Oke, baik. Baik, kata ganti ya. Baik, kita refleksi dulu. Apa yang sudah kita bahas sebelumnya ya? Kata ganti. Dini yang nampak ini. Jauh nih. Kata ganti ada berapa rombongan? Ada berapa kelompok, Dini? 3. Ada 3 kata ganti, orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Oke, ada 3 kelompok. Kalau orang pertama, siapa saja anggotanya? Orang pertama, kata gantinya hu, hua, kata gantinya hu, dan hi. Kalau huma, kata gantinya hima dan huna. Ulang, kata ganti terbagi 3 kelompok. Orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Itu kan, itu udah benar. Sekarang anggotanya, orang pertama anggotanya apa aja? Orang pertama anggotanya Ana dan Nanu. Iku, maksudku iku. Oh, ya nih, terima kasih. Kemudian, orang kedua, sopo si anggota Orang kedua itu kalau yang laki-laki anta, antuma, antum. Ya. Kalau yang perempuan anti, antuma, antuna. Ya. Kalau orang yang ketiga, kalau yang laki-laki hum, huma, ulangi. Orang ketiga? Orang ketiga hua, huma, hum. Kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan hiya, huma, huna. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekarang Titi Emi, kok orang Bengkulu semua yang kebetulan yang nampak. Terciduk. Oke, Titi Emi, tadi kan Dini sudah menyebutkan bahwa kata ganti terbagi 3 kelompok, 3 golongan ya. Atau 3 kelompok. Kelompok orang pertama, kelompok orang kedua, kelompok orang ketiga. Dan yang disebutkan Dini tadi semuanya dalam posisi subjek ya. Atau kalau di dalam ininya pelaku. Oke, atau kedudukannya domah gitu. Rida udah usah ikut-ikutan. Kamu murid Uni. Yang disuruh, yang ditanya Titi Emi. Oh gitu. Maaf ya. Ya, sekarang Titi Emi kok ke mute, pantasan Rida yang jawab. Iya, makanya karena diam. Iya. Oke, nah sekarang Titi Emi, kalau yang barusan disebut Dini adalah kata ganti 12 sebagai pelaku yang posisinya domah ya. Ya. Makanya kita tahu kalau domah itu menandakan pelaku. Nah sekarang bagaimana kalau ke-14 pelaku itu dalam posisi fathah? Coba. Masih ingatkah? Yang disebut posisi fathah. Nah, kalau posisi fathah. Kalau huwa posisi fathahnya apa? Hu sama hi. Oke, hu sama hi. Kalau huma? Huma sama hima. Oke, kalau hum? Hum sama him. Oke, mantap. Kalau hiya? Hiya perempuan berarti ha. Oke, kalau huma perempuan? Huma perempuan, huma dan hima. Oke, kemudian kalau jamak perempuan? Huna sama hinna. Apa? Huna? Huna sama hinna. Oke, sekarang kalau anta?
anta tuh dia, engkau ya. Anta itu Kamu ya, engkau. Oke. Kemudian kalau antuma? Antuma, kuma. Oke, kalau antum? Antum, kum. Baik. Kalau anti, apa bentuk fathahnya? Anti, ki. Oke. Kemudian antuma, kuma. Iya. Antuna, kunna. Mantap. Kalau ana? Ana, ya sukun. Oke, Ya atau? sukun sama ni. Kalau nahnu? Nahnu, nah panjang. Oke, alhamdulillah. Kemudian lanjut. Nirama Anggra ini. Yang kelihatan lagi ngomong sama siapa nih Nirama? Oh, dia lagi ngobrol. Yeay. Nirama lagi ngobrol. Udah selesai nih. Maaf nih ya. Baik, sekarang Nirama. Kata ganti 14 pelaku yang disebutkan Dini tadi, Titi Emi sudah menyebutkan bentuknya kalau posisi fathah. Sekarang kalau posisi kasroh gimana nih Rama? Huwa posisi kasrohnya apa? Huwa. Hi. Apa? Hi. Ayo. Iya. Ini yang menjebak itu pertanyaan ini. Kalau huwa posisi kasrohnya apa? Hi. Ada dua dong. Ada. Ayo. Hu dan hi. Iya, ada hu dan hi. Oke. Kalau huma? Huma dan hima. Iya, jangan lupa. Jadi sebenarnya kata kuncinya adalah posisi fathah dan kasroh itu sami mawon, podo wae. Iya, sama. Jadi apa yang disebutkan Titi Emi tadi itulah juga kalau dia posisi kasroh gitu ya. Jadi kalau hiya posisi kasrohnya Rama? Iya. Iya, perempuan. Hi dengan ha dengan hi. Kalau iya ha cuma satu ha doang. Iya, kalau huma baru Huma, hiya, hima. Ada dua, huma dan hima. Kalau hunna? Hunna, hinna. Siapa yang ngomong suara si Neng? Ayo, siapa ini? Neng Tini. Oke, kalau anta, Neng lanjutkan Neng. Anta? Anta, ka. Antuma? Kuma. Antum? Kum. Anti? Ki. Itu lihat catatan, kok lancar? Bukan lancar kan, Uni yang ngasih tahu. Oke. Orangnya enggak nampak. Antuma. Nampak aku duduk kok. Antuna. Buka kamera dong. Kenapa? Ini kamera. Antuna. 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 Ya. Kuna. Antuna, kuma. Kuna. Iya. Kalau anak? Ni, nani. Dan kuna. Kuna atau ni. Oke. Kalau nahnu? Nah. Oke, baik. Sekarang kita tahu itu tadi kata ganti yang sudah disebutkan teman-teman, baik posisi subjek, posisi patah, posisi subjek domah ya, posisi patah. Kapan posisi patah? Apabila sebagai apa Bu Yemi? Posisi patah? Dek atau milik. Posisi kasroh? Kalau ada huruf jar atau ada KBM, KBM gitu ya. Ya, jadi ada huruf jar atau KBM. Nah, itu jangan lupa. Karena ini nanti ada soalnya. Ini baru refleksi, ini maksudnya mengingat-ingatkan kembali. Baik, kita lanjut. Mana dia? Baik, sekarang kalimat nominal. Coba Trisni, apa itu kalimat nominal? Trisni, waduh, Trisni.
Ya, Uni. Nah, apakah itu kalimat nominal? Kalimat nominal itu ada subjek sama predikat. Terdiri dari subjek dan predikat. Terus apa lagi yang diketahui? Apa ya? Predikatnya kata benda ya, Uni? Ya boleh, kata ganti juga boleh. Terus? Nah, Subjek dan predikatnya sama-sama? Sama-sama doma. Doma. Terus sama-sama? sama Jumlah. jumlah. Oh iya. Tunggal sama tunggal. Kemudian sama-sama? Gender. Sama gender. Jadi gendernya harus sama, jumlahnya harus sama, kemudian sama-sama doma. Oke ya, kalimat nominal. Baik. Jadi tidak ada kata kerja ya. Baik. Oke, pegang itu ya. Lanjut kalimat verbal. Coba Rinawin, apa itu kalimat verbal? Kalimat verbal ialah kalimat yang mengandung satu kata yang Iya, kata kerja, verbal ya, kata kerja. Baik, apa beda kalimat verbal bahasa Arab dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Apa ciri khasnya? Coba, kemarin sudah diterangkan. Ada yang ingat? Apa ciri khas kalimat verbal? Uni, aku nih, boleh nih. Boleh, silakan. Kalau kalimat verbal dalam bahasa Arab itu pelakunya ada di dalam kata kerjanya, Uni. Iya, mantap tuh, ingat apa yang diterangkan. Jadi ciri khas merupakan ciri khas dari kalimat verbal dari bahasa Arab dan dibanding bahasa lain. Kalau dalam bahasa Arab satu kata itu sudah jadi kalimat. Karena apa? Pelakunya atau subjeknya ada di dalam kata kerja tersebut. Misalnya, kemarin apa contohnya? Nasoro. Satu kata kan? Iya. Nasoro, tapi itu sudah jadi kalimat verbal. Kenapa? Ada pelakunya di dalamnya. Dia telah menolong artinya. Sudah jadi kalimat kan? Ya. Jadi itulah ciri kalimat verbal, kekhususannya dalam bahasa Arab adalah pelakunya sudah ada pada kata kerja tersebut. Jadi nasoru, mereka telah menolong, sudah ada. Gitu ya. Kemudian apabila dia ditambah objek, tidak jadi masalah, bisa dengan catatan harus berharokat kata, kalau kata benda. Kemudian kalau dia berupa kata ganti, harus yang posisi fathah yang tadi di awal Uni tanya-tanya. Itu ya. Objeknya harus dalam posisi fathah. Itu ya. Oke. Baik. Sekarang kata majemu. Bedreni, apa itu kata majemu? Kata majemu kata yang terdiri dari dua kata. Ya, dua kata atau lebih. Oke, syaratnya apa? Syaratnya huruf pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Iya, tidak ada alif lam dan tanwin. Terus kata ganti atau kasroh atau kata ganti. Ya, kata kedua, kalau kata benda harus harokat kasroh atau bisa juga kata ganti. Kata gantinya kata ganti yang mana yang kita pakai? Kata gantinya yang kata ganti pada kelompok kasroh. Ya kan? Jangan ambil yang doma, gitu kan? Ya. Nah, gitu. Oke, itu ciri khasnya ya, kata majemu. Baik. Sekarang huruf jar. Apa itu huruf jar, Erlinda? Apakah itu huruf jar? Huruf jar, huruf yang terletak sebelum kata kerja. Ulangi. Benda. Benda saya. Benda. Yang mengkasrohkan. Iya, huruf jar adalah huruf yang mengkasrohkan kata benda setelahnya, gitu ya. Cuma itu kekhususan huruf jar, gitu ya. Baik. Kemudian berarti setelah huruf jar bisa kata benda, bisa juga kata ganti dengan catatan dalam posisi kasroh. Nah, gitu. Oke. Terakhir. Apa pengaruh inna dalam kalimat? Coba. Lili Majid. Yang kelihatan ke orangnya. Lili Majid. Apa sih pengaruh inna dalam kalimat?
Pengaruhnya ina adalah ya arti sesungguhnya. Artinya sesungguhnya. Terus apa lagi? Ya. Terus Pengaruhnya dalam kalimat. Apa pengaruhnya dalam kalimat? dia sesungguhnya yang apa kemarin? Apa yang terjadi apabila kita pakai inna? Oh, dia ya misalnya merubah Siapa yang diubahnya? Mempatahkan Siapa yang dipatahkannya? Mematahkan subjek. Nah, gitu ya. Jadi kita tahu kan kalimat ada subjek. Kalau ada inna, maka subjeknya itu dipatahkan. Kita udah tahu subjek itu kan domah. Ya. Nah, apabila kita pakai inna, subjeknya berubah jadi fathah. Jadi fathah. Kalau kata benda, ganti aja domah dengan fathah. Kalau kata ganti juga nggak harus diubah dari domah jadi fathah. Lihat rombongan atau kelompok fathah. Oke. Baik, siapa yang ingat apa saja anggota inna? Saudara-saudaranya, teman-temannya inna. Inna, anna, ka'anna, la'alla, lakinna. Ada berapa? Ada 5. 5, 6 atau 7? 5 nih. Ada berapa saudara si Inna ini? 5. 5 saudara apa 6 saudara? 5 saudara. 5 saudara. Berarti dengan Ina 6 bersaudara. 6 dengan Ina. 6 bersaudara kan? Sama Ina ya. Iya kan kalau bersaudara kan kita dihitung. Iya, iya. 6. Iya, Pak Hatta misalnya berapa bersaudara? 3, berarti adeknya 2 gitu kan? Oh iya. Pak Hattanya dihitung, adeknya yang 2 gitu ya. Oke, kira-kira ini refleksinya ya yang sudah kita bahas kemarin. Sekarang baru latihannya. Nah, latihannya adalah cuma menyusun kata-kata ini sesuai dengan kaidah yang barusan kita bahas tadi. Silakan catat di buku masing-masing. Cuma 1 halaman ini ya karena mendadak Nggak sempat. Dadakan. Silakan disusun. Tinggal disusun, kemudian ingat-ingat kaidah yang tadi. Diubah jadi apa? Susunannya tetap seperti itulah ya. Bukan mengubah susunan ya. Bentuknya aja yang diubah. Contohkan satu dulu nih yang pertama. Nanti yang pertama a'malun dengan antum. Ini bisa digabung kan? Ya. Ini kalau digabung, ini pakai kaidah apa? Ya, ya. Inakum. Ini pakai kaidah lupa ya. Ini pakai kaidah KBM. Malukum. Nggak usah keras-keras. Kenapa kita pakai kaidah KBM? Kita lihat berarti kata benda yang kan. Ini kata ganti. Kata benda dengan kata ganti kan bisa digabung jadi KBM. Nah, kaidahnya apa? Tulis sendiri di buku masing-masing. Jadi apanya? Malukum gitu ya nih. Tineng Eliza. Inakum a'malu. Oke, nomor 1 dianggap sudah ya. Jadi a'malun didomahkan, tanwinnya hilang jadi a'malu kan? Kemudian ini antum bentuk kasrohnya apa? Kum. Jadi a'malukum. Oh gitu. Yang lainnya dibuat masing-masing. Iya. Berdua saya nih, kita bila. Langsung. Nomor 1 artinya apa? A'malukum. Dengan artinya ya. Ayo. Kalian. Amal kalian. Ya, amal-amal kalian atau perbuatan kalian. Silakan raise hand. Karena soalnya dikit, yang merasa sudah raise hand.
Mulai nomor berapa nih? Mulai dari nomor 2, nomor 1 kan udah dijawab. Loha. Ya udah saya dua lah. Loha. Dengan kitab Allah. Di kitab Loha. Oke, nanti jawabnya Neng ya, biar bareng-bareng ya. Ya, ya, sabar. Oke, nomor 2 sudah ada si Neng. Nomor 3 siapa? Nomor 3 pakai kaidah inna, tadi kan udah dibahas. Mana Serina? Halo. Halo. Nomor 3 belum ada yang raise hand? Rida ada nih, boleh? Boleh, Rida nomor 3. Lanjut, yang lain. Aku nomor 4. Nomor 4. Siapa nomor 4? Rina. Rina, oke. Nomor 5. Ini catat dulu ya. Nomor 5 siapa? Amfakot. Tasukun. Apa menandakan apa itu? Amfakot. Iya. Titi nomor 5 ya? Belum nih. 6 Ermiati. Oh, 6 Ermiati. Oke. Itu coba Dini ya. 7 Dini. Masa Allah nomor 6 ditinggal, nomor 5 ditinggalin orang. Nomor 8? Nah, yang lain? Ayo, yang lain. Ninel, nomor berapa Ninel? Ini nomor 11 nih. Susi nomor 8 deh. Nomor 11. Nomor 8 siapa? Susi. Susi. Nomor 11 siapa? Mas Ayu. Mas Ayu, oke. Lanjut. Halo, Nirama nomor berapa Nirama? Come on. Nomor 9 deh. Oke, di 9. Pakai D-nya itu seneng. Enggak, nomor 11 9 ini. aja deh. Saya 11 ini. Awak Padang kok. Kemudian 3 lagi. Ayo. 11 belum ini. Saya 11 ini. 11 Mas Ayu. Oh, 10 sama 12. 10 sama 12. Ayo. 12 ya? Siapa 12? Ayo. Masih ada nomor 5. Nomor 5 kata kuncinya itu kata kerja dan objek. Nah, itu kan ada tak sukun, berarti kata kerja. Tadi kan udah kita bahas. Siapa nomor 5? Ayo.
Tini nomor berapa Tini Sumartini? Belum, Uni. Kok belum? Masih Oke, nanti orang mau sholat ya jam berapa nih? Nomor 5, Uni. Bolehlah, Uni. Bismillah. Apa tuh? Saya, Titi Emi. Iya gitu dong. Titi Emi. 10. Ayo 10. Pakai inna. Setelah inna harus fatah. Anta patahkan. Patahkan. Anta bentuk patahnya apa? Oh iya. Oh, ina anta. Ina antaka. Ina antaka. Inaka. Sohibah. Oke, nomor 10 siapa? Siapa yang bersuara-suara dikit? Siapa tadi ya? Lili boleh Uni. Lili, oke, Lili 10. Terakhir 12 siapa? Ayo. Repiza, Dulpanemi. Saya nih. Pak Sarip? Oke, alhamdulillah. Baik, kita mulai. Jadi latihan ini dari kaidah-kaidah yang kita kutak-kutik tadi. Jadi nomor 1, ada a'malun. Ciri kata benda kan un. Oh, berarti ini kata benda. Antum kata ganti. Kalau digabung berarti KBM. Kalau KBM tidak boleh tanwin. Tanwinnya buang. Jadi a'malu. Kemudian antum kalau dijadikan KBM harus diganti ke posisi kasroh. Lihat di tabel kemarin, antum posisi kasrohnya kum, maka menjadi a'malukum. Sudah selesai amalan-amalan kalian. Itu aja. Oke ya. Baik, Neng Eliza nomor 2. Bi kitabun Allahu. Jadi bi kitabillah. Ya, Bi menjadi kitabillahi. Ulangi, Neng. Bi kitabillahi. Iya. Jadi karena ada bi, kitabunnya, apa yang terjadi dengan kitabun? Kasrah kan? Menjadi kitabin seharusnya kan? Tapi karena ada lagi kata bermajemuk, maka bi aja. Gitu kan? Kemudian Allahu akan jadi udah menjadi bi kitabillahi. Artinya apa, Neng? Dengan kitab Allah. Dengan kitab Allah. Dengan kitab Allah. Dengan kitab Allah atau bersama kitab Allah boleh. Gitu kan? Mudah kan Bapak Ibu? Ingat aja kaidah yang sudah kita bahas. Baik. Nomor 3. Rida. Nomor 3, inna nahnu ibadun Allah. Allah apa tadi? Allahu ya. Ibadallah. Menjadi inna nahnu ibadullahi. Sesungguhnya kami nahnunya menjadi inna gitu. Nah, panjang. Jadi pakai tasdid jadinya panjang. Ya, inna gitu. Ibadullahi. Kemudian ini menjadi ibadullahi. Sesungguhnya kami adalah hamba Allah. Sesungguhnya kami adalah. Iya, semuanya kasroh ini. Sebentar kok ini kasroh. Sebentar yang kasrohnya sebentar. Kasrahnya Allahi. Salah, yang kasrahnya hi. Ya. Jadi inna nahnu ibadullahi ya. Tidak boleh tanwin. Nah, kemudian Allahu jadi i. Nah, gitu ya. Sesungguhnya kami adalah hamba Allah. Nah, sesungguhnya kami adalah hamba Allah. Jadi lihat lagi di tabel nahnu bentuk fathahnya adalah na. Nah, ketemu inna gabung jadi satu jadi inna panjang gitu ya. Oke. Nanya alif ya. Nomor 4 Rinawin. Allah nasruna.
Jadi ala nasrina. Nasri, jadi karena ada ala ini jadi nasri, artinya nasrin ya, tapi karena bermajemuk maka tanwinnya hilang nasri, kemudian nahnunya menjadi nah gitu ya. Iya, sehingga menjadi ala nasrina gitu. Oke. Artinya apa, Rina? Artinya atas Atas pertolongan kalian. ya, atas pertolongan kami. Atas pertolongan Oke. kami. Kami ya. Nomor 5 titik Emi. Nomor 5 anfaqat amwalun hiya. Kalau digabung menjadi Anfaqat amwaluha. ulangi, objek. Ini kata kerja, maka objeknya apa? Amwala. Anfaqat amwalaha. Ya, amwalaha. Kemudian hiya jadi Ha. Gitu ya. Ha yang gitu. Udah. Anfaqat amwalaha gitu. Jadi kenapa ha? Karena dia bermajemuk dengan amwala. Kalau bermajemuk hiya bentuk kasrahnya ha gitu ya. Anfaqat amwalaha. Kenapa amwalun jadi amwala? Karena sebagai Sebagai objek. Kenapa kita tahu dia objek? Karena ini kata kerja. Dari mana kita tahu ini kata kerja? Ini ada tak sukun. Nah, gitu ya. Kenapa nomor 1 amwalu? Karena dia posisi domah. Oke. Paham yang lain ya? Baik. Nomor 6, Ermiati. Nasorna hiya. Ulangi, nasorna hiya. Menjadi nasornaha. Iya, ini bentuk, ini kata kerja, kita tahu nah di belakang. Kemudian ini berarti objek. Kalau hiya sebagai objek, fathah, maka jadi gitu ya. Panjang ya. Nasornaha. Oke, artinya apa? Uni lagi di rumah sakit nggak bawa kamus. Oh, Tadi kami telah menolong dia. Iya. Dia Titi perempuan. nomor 5 tadi apa artinya Titi? Dia telah nafkah. Menafkahkan. Hartanya. harta bendanya. Oke. Nomor 7 Dini. Nomor 7 la'alla antum taskuruna menjadi la'allakum taskuruna. Iya, tinggal ganti antum dengan kum. Iya. Semoga kalian akan bersyukur. Iya, semoga Benar-benar bersyukur. Benar-benar ya. Oh ya, karena kaliannya 2 ya. Ya, semoga atau mudah-mudahan kalian benar-benar akan bersyukur. Oke. Nomor 8. Ya. Ja'ala anto syakirun. Ja'alaka syakirun. Oke, anta jadi ka ya, objek ya. Anta jadi ka. Kenapa ka? Ini kata kerja ja'ala. Jadi ja'ala ini objek. Objek dari anta ka. Ja'ala ka. Terus ini jadi apa? Akirun. Objek Susi. Syakiran. Syakiran tambah alif. Ya, kan ini kata kerja kan? Ja'alaka syakiran. Itu ya Bapak Ibu jangan lupa. Apabila ada kata kerja, maka objek. Kalau objek, kalau dia kata benda ya fathah gitu ya. Kalau kata ganti, lihat tabel apa perubahannya. Gitu aja. 9 Nirama. Inna huwa Artinya belum nih, artinya. Oh ya, artinya apa Susi? Ya, Dia telah menjadikan engkau orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Dia telah menjadikan engkau orang yang bersyukur. Oke, 9. Inna huwa rasulullah. Innaha rasulullah. Nirama, huwa ini laki-laki loh. Gua laki-laki ya. Innahu Ya, rasul. innahu. Gabung sini tulisnya ya. Innahu Rasulullah. ya. Tapi karena ada innaha kan
Karena Jangan ada kalau inna, ha perempuan. Innahu ya. Innahu Iya, Rasulullah. jadi gabung di sini nulisnya Sungguh innahu. Nah, seperti ini. Innahu. Terus Rasulullah. rasulanya jadi domah. apa rasulnya? Rasulullah. Rasulu. Kan tidak ada kata kerja dong. Rasulullah. Subjek. Rasulullah. Rasulullah. Sungguh dia perempuan Hi, jangan lupa, ini kan majemuk. Rasulullahi. Rasulullahi. Kasroh, ya. Sesungguhnya Sungguhnya dia ya adalah Rasul. Rasul Allah. Ya, sesungguhnya dia adalah Rasul Allah atau sesungguhnya dia adalah utusan Allah. Oke, jangan lupa Bapak Ibu. Inna patah subjeknya. Kalau predikatnya domah, jadi lun buang saja tanwinnya karena dia bermajemuk gitu ya. Sesudah ina itu subjek ya Uni ya. Iya, sesudah ina subjek. jadi innahu. Kemudian nomor 10 Lili. Ya Uni. Inna anta sohibul jannatu. Nah, menjadi Inna ka ya, anta jadi ka, oke, innaka, terus sohibun menjadi sahibu, buang tanwin, oke, terus ini menjadi jannah, majemuk kasroh, iya, innaka sohibul jannati, artinya apa Lili? Sesungguhnya sesungguhnya engkau mengerjakannya. Penghuni surga. Ya, insya Allah ya. Oke. Sesungguhnya engkau adalah penghuni surga. Oke. Lanjut 11 Mas Ayu. Nomor 11. Min rabbun hum. Rabbihim. Ya, mi robbi karena huruf jar jadi bi. Kemudian karena karena huruf sebelumnya berharokat kasroh maka bukan hum jadi him. Nah, jadi dari Tuhan mereka. Bukan karena huruf jar, karena ini kasroh. Iya. Artinya dari Tuhan mereka. Dari Tuhan mereka. Ya, dari Tuhan mereka. Yang terakhir, Pak Sarip. Yoni. Maka natun anta. Digabung menjadi? Digabung maka natuka. Ya, dengan catatan ini K ya. K ya. Terus dengan catatan lagi jangan lupa tu-nya ini terbuka. Payung jadinya. Terbuka. Jadi tanwinnya hilang, tu-nya terbuka. Nah, gitu. Ya, udah. Nah, jangan lupa Bapak Ibu. Apabila kata benda berharokat tamarbutoh jadi terbuka ya. Bermajemuk, maka dibuka dulu, baru tanwinnya hilang, baru tambahkan ininya. Jadi maka natuka gitu ya. Oke, alhamdulillah. Artinya belum? Artinya apa? Engkau naik pangkat ya itu ya? Apa? Kekuasaan engkau. Kebiasaan engkau ya? Kekuasaan engkau. Kekuasaan engkau. Halaman 386 kekuasaan engkau atau kekuatan engkau. Oke, Bapak Ibu, demikian untuk mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita pelajari ya. Jadi kata majemuk, kata benda majemuk, syaratnya itulah. Kemudian kalau kata kerja diikuti kata selanjutnya harus fathah karena peraturan objek fathah. Jadi seandainya dia kata ganti, ubah kata gantinya ke posisi fathah. Wajib, karena itu peraturan, kaidah. Dan kita sudah punya tabelnya kan. Pelaku ini posisi fathahnya apa? M, kata kedua harus kasroh, harus. Nah kalau dia kata ganti, ubah ke posisi kata ganti yang kasroh. Lihat tabel. Mudah kan kalau udah tahu kaidahnya. Kemudian setelah inna harus fathah, itu peraturannya. Sudah belum? Subjek ya. Subjek. Jadi harus fathah. Kalau kata benda gampang, domah ganti fathah. Kalau dia kata ganti,
Lihat tabel untuk fathahnya apa. Cuma Iyalah, itu aja. makasih saya. Jadi materi yang pekan lalu Saya lagi sakit ada. itu tolong diingat-ingat ya. Iyalah, makasih pada. Ya, iyalah. Posisi fathahnya apa masing-masing kata ganti yang 14 itu. Lancar saya, iya. Ya. Uni. Mudah-mudahan makin tercerahkan. Apa Nemi Uni? Kamu tuh Nemi itu. Uni. Apa? Itu liatin PPT Pak Sarif. Oh iya, untuk tampil besok nih. Pak, bentar kita tutup dulu baru dianukan ya. Iya. Kita tutup dulu baru acara dan lain-lain. Oke, baik Bapak Ibu. Demikian ya hari ini. Mana sih ini tadi? Doa. Kita sudah melaksanakan Doanya Bunda. Iya, lagi dicari. Besok Pak Zarif ya. Iya, kita tutup dulu dengan melapaskan mana sih doa kita? Nah, Penutup Bapak Ibu, hari ini kita tutup kegiatan kita dengan melapaskan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Sudah kelihatan? Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta. Jadi doa ini kita baca karena apa yang mungkin saja, bukan mungkin saja, sudah pasti ya banyak kesalahan yang kita lakukan. Jadi kita hapus, kita minta ampun dengan Allah dengan doa ini ya. Iya. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari